Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, sidang sengketa Pilpres 2024 masih berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi dan kita akan langsung menuju ke sana untuk mengikuti jalannya sidang. Mengundang saksi ahli, semuanya dilakukan sebelum memberikan keterangan saksi, dilakukan disumpah. Dalam menjalankan fungsi selaku lembaga yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP terikat pada hukum acara yang diatur oleh Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Adapun prosedur penanganan pengaduan dilakukan melalui berbagai tahapan. Siapa yang bisa mengadukan ke DKPP adalah masyarakat yang memiliki hak pilih. Artinya setiap masyarakat yang memiliki hak pilih boleh melakukan pengaduan ke DKPP. Dari pengaduan-pengaduan tersebut, DKPP melakukan verifikasi administratif. Kalau lolos seperti biasanya, kita lakukan verifikasi material. Kemudian tahap berikutnya dilakukan pencatatan di buku registrasi perkara. Selanjutnya dilakukan penjadwalan penetapan setelah memenuhi syarat bahwa perkara ini diregistrasi, kita jadwalkan untuk disidangkan. Tahap berikutnya DKPP akan tentu saja akan memanggil para pengadu atau pelapor dan juga saksi untuk hadir di persidangan. Tahap pemanggilan paling tidak harus dilakukan 5 hari sebelum dilaksanakan sidang. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan meliputi berbagai hal. Di antaranya memeriksa tentang kedudukan hukum pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu atau terlapor, mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah, mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa dan mengesahkan barang bukti. Kemudian tahap berikutnya menetapkan putusan. Putusan ditetapkan lewat rapat pleno seluruh anggota majelis dan anggota DKPP. Alhamdulillah, pleno DKPP selalu mencapai mufakat. Belum pernah selama periode saya, belum pernah terjadi dissenting opinion. Jadi selalu bulat dalam menetapkan putusan atau sanksi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, jadi berdasarkan data tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 322 aduan. Sangat besar, artinya setiap hari satu. Jenis aduannya macam-macam, tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu. Ada juga dugaan-dugaan pelanggaran etik yang non tahapan pemilu. Misalnya soal penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang piutang, dan perbuatan asusila lainnya. Jadi tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Perkara terbesar di luar tahapan pemilu adalah perkara asusila. Tapi masih terbesar, 90% masih perkara tahapan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Untuk jumlah pengaduan 3 bulan terakhir ini, mulai Januari sampai tanggal 2 April kemarin, jumlahnya mencapai 166 pengaduan.
90% pengaduan berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya jumlah pengaduan ke DKPP. 166 dalam waktu 3 bulan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari jumlah 322 pengaduan tersebut yang ditangani DKPP tahun 2024, terdapat 4 perkara dengan teradu ketua dan anggota KPU RI terkait dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakebuming-Raka. Perkara itu diregistrasi dengan nomor perkara 135, 136, 137, dan 141. Dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Semua tahapan sudah kita lalui. Pada akhirnya DKPP mengambil keputusan dan dibacakan terhadap 4 perkara tersebut. Putusan sudah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yaitu terkait putusan perkara nomor 135, 136, 137, dan 141. Adapun putusan DKPP itu dibacakan secara terbuka dan bisa disaksikan lewat channel YouTube. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bersamaan ini sudah kami lampirkan putusan yang untuk perkara 135, 136, 137, dan 141 sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dipelajari. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP di ruangan ini. Selanjutnya bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya harapkan pertanyaan tidak sampai menyangkut pada pokok perkara. Karena bagaimanapun DKPP meskipun sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas sebagai majelis etik yang secara etika tidak dibenarkan membicarakan putusan DKPP di luar persidangan. Jadi karena putusan DKPP sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami serahkan sepenuhnya untuk melakukan pengajian. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ini akan ada sesi pendalaman. Walaupun tadi sudah di warning ya bahwa tidak ini susahnya sudah membuat pagar ini. Tapi pasti Hakim Konstitusi punya cara sendiri juga tuh untuk bisa membongkar pagar itu. Pertama dimulai Yang Mulia Profesor Arief Hidayat. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Yang pertama saya komentar begini. Ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi. Ya, salah satu murid di Undip, yang kemudian juga Pak Hasim itu asisten saya. Jadi ini kok saya suruh mempelajari. Ini saya betulkan karena masih junior.
dimohon tidak pelajari, ya, berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari, tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan. Terima kasih, Prof. Baik, terus kemudian begini, DKPP itu kuasi peradilan etik ya, berarti ya. Benar. Oleh karena itu saya setuju, yang tidak bisa disampaikan adalah bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota, itu nggak bisa keluar memang, itu independensi. Ya, tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan, mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya, ya harus dibuka. Jadi batas-batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyawaratan anggota DKPP itu nggak bisa. Misalnya itu tadi, ini yang selingkuh, ini yang minum keras siapa, ini nggak usah. Ya, tapi pokok-pokok yang dihasilkan bisa disampaikan kita secara terbuka. Dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia karena mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia di persidangan Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama begini. Saya pengen mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara. Tapi sebelumnya begini, kenapa DKPP dihadirkan ke mahkamah? Itu pemohon 1, nanti kita minta direspon ya. Pemohon 1 itu di dalam dalilnya mengatakan begini, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor 2. Itu. Jadi kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi pemohon 1 itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan. Sedangkan pemohon 2 itu mendalilkan begini, ketidakefektifan dan keperpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama, yang nggak tahu untuk apa itu ya. Itu ada dalil itu. Sehingga DKPP dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan. Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP. Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas, persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis ya, teguran keras gitu. Ya. Teguran keras, peringatan keras terakhir gitu ya. Nah, ini terakhir ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang. Ya, jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus sampai enggak selesai gitu ya kan itu. Nah, itu ya. Jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang, kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu?
Kemudian yang berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat PPK, sampai di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional? Itu ada enggak? Ada. Adanya belum kita Ya. Sehingga kita semua bisa mencermati, karena memang ini adalah dalil dari para pemohon. Jadi mahkamah tidak mengada-ada ingin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu, itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspon dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kira itu dulu Prof. Saldi. Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Yang Mulia Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih untuk keterangannya Pak Ketua. Ini apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sebenarnya itu nuansa percakapan kita juga. Apakah perlu DKPP dihadirkan atau tidak sebetulnya? Karena sidang hari ini tentu tidak bermaksud untuk menilai apa yang sudah dikerjakan oleh DKPP, apalagi sampai membatalkan, udah pasti tidak. Tetapi memang ada dalil yang disampaikan, ada karena tidak independensi dari penyelenggara pemilu, yang kami pahami itu adalah KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Karena itu kami kemudian mengundang. Nah, saya satu saja sebetulnya, ini ada fakta persidangan, ada putusan MK nomor 90, kemudian atas dasar itu KPU mengeluarkan surat edaran 1145 kalau tidak salah. Ini dari surat edaran ini dalam persidangan juga terungkap bahwa pada saat putusan MK, DPR itu masih reses. Ini dugaan saya paling tidak, surat edaran ini semacam terobosan hukum untuk merubah PKPU yang terkait dengan syarat calon presiden nomor 19 ya kalau tidak salah. Nah, pernah ada putusan MK tahun 2009, setelah putusan malamnya itu KPU merubah PKPU untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Tapi dari dokumen yang kami coba telusuri, pada tahun 2009 itu PKPU belum diwajibkan dimuat dalam berita negara, atau dengan kata lain belum diundangkan. Prosesnya tidak konsultasi. Dan putusan MK juga ada menyatakan bahwa setelah itu perubahan itu harus konsultasi kepada DPR. Nah, dari fakta hukum yang ada memang apakah ada, ya ini tidak harus menjawab dari DKPP ya, tetapi ini fakta persidangan. Mungkin kalau bisa memberikan keterangan untuk menjadi pertimbangan hakim dari seluruh proses yang ada. Itu saja, mungkin minta masukan informasi terkait hal itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Yang Mulia Prof. Guntur, cukup. Pak Ridwan, Yang Mulia Pak Ridwan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Terima kasih kepada Pak Ketua DKPP dan juga tim yang sudah hadir. Saya karena sudah dikunci tadi, ada beberapa pertanyaan terpaksa tidak saya akan ajukan. Nah, namun demikian ada satu pertanyaan yang kira-kira mirip dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief.
Iya, begini Pak Ketua dan juga tim, karena kan kita memang ada hal memang yang tidak mungkin diungkap, tetapi ada pertanggungjawaban publik, public accountability yang mengenai kegiatan lembaga, mengenai kinerja pejabat publik. Nah, saya kira mudah-mudahan ini tidak termasuk yang dipagari yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi. Tentunya mahkamah ini, kita ini yang mahkamah yang mulia ini kan antara lain kita akan menilai, mempertimbangkan dari dalil dan semua yang ada disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa berarti kita harus tidak bisa lepas dari apa yang ada di dalam persoalan yang terjadi untuk kita sidangkan dan kita putus tentunya. Persoalan tentang netralitas. Ya, netralitas. Saya ingin tanggapan dari Bapak sebagai Ketua DKPP, karena ada dalil pemohon kedua itu yang menyebutkan, bahkan juga menganggap bahwa DKPP itu tidak netral. Ya, karena melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusan DKPP itu sendiri. Kemudian merambah ke Bawaslu yang dianggap tidak responsif dan tidak progresif karena banyak sekali yang tidak diregister. Padahal pelapor itu adalah mereka-mereka yang kadang-kadang tidak punya pendidikan, tapi dia tahu ada hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan oleh apakah itu petugas ketika pemilihan dan sebagainya. Nah, untuk saya ingin penjelasan kira-kira tidak-tidaknya Bapak menerangkan. Kita menghormati tentunya di sana ada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa diterangkan kalau ada bagaimana, kalau tidak atau miss seperti apa, itu saja kira. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih yang mulia pimpinan. Terima kasih yang mulia Pak Ridwan. Berikutnya yang mulia Prof. Eni, silakan.